Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Podcast Topi Merah kembali hari ini dengan narasumber yang narasumber dari jauh, dari internal sendiri, TVRI Kaltim, Ketua Tim Media Baru. Selamat siang, Mas Supran. Selamat siang, Pak Eko. Iya. Nah, baru pertama ke Makassar nih. Baru pertama? Oh, oke. Dan bagaimana dengan Kota Makassar dari bandara, perjalanan gimana melihat situasi? Makassar ya. Tadi di jalan kurang lebih 1 jam lebih ya. Dari bandara ke sini kita melihat suasana yang mungkin berbeda dengan di Kalimantan Timur. Jadi dalam perjalanan kita juga mencoba untuk bertanya dengan budaya atau bahasa yang sering kita jumpai di daerah-daerah itu, yang bahasa daerah sini. Memanfaatkan yang misalnya ada ki, pemanfaatan ki atau ka atau mi itu. Jadi kami menyesuaikan itu dulu di bahasa dulu kan. Kalau dalam perjalanan luar biasa, tapi sama aja ya. Kalau di kota besar pasti agak macet kan. Macet pasti. Macet. Ya, apalagi dari bandara kalau nggak lewat tol itu susah. Susah. Iya. Baik. Bagaimana dengan sendiri di KMB misalnya, kita kan tahu bahwa konten media baru itu ya terbarukan lah di TVRI. Nah, di Kaltim sendiri bagaimana mengelola KMB? Alhamdulillah, kami dengan keterbatasan. Kalau orang bilang kalau kamu dengan keadaan terbatas tapi kamu bisa berprestasi menghasilkan sebuah karya, itu luar biasa. Tapi kalau dengan banyak alat, dengan banyak anggota, dengan banyak fasilitas kamu berprestasi, itu biasa. Kami mencoba yang dengan keterbatasan itu, tapi kami mencoba untuk berkarya. Dan alhamdulillah dapat masukan dari media, dari pemirsa kita, dari orang-orang yang membuka. Meskipun kemarin-kemarin media barunya TVRI Kaltim di YouTube-nya sempat dihack kan, tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa lancar lagi. Dan ini merupakan sebuah kerja keras dari tim kami yang sangat terbatas tadi itu, hanya 4 orang dengan saya. Kita sudah bisa mencoba untuk membuat ada beberapa konten yang bisa dinikmati oleh viewers kita. Iya. Seperti itu, Pak Eko. Iya. Nah, terkait dengan konten-konten sendiri, semua kan media baru kita tahu di seluruh Indonesia, TVRI pasti sama tapi beda. Iya. Ya kan semuanya. Nah, apa sih yang lebih menonjol di Kaltim misalnya, konten-kontennya yang dilakukan? Alhamdulillah, konten-konten yang kami buat itu yang sangat sederhana. Konten misalnya mengenai yang kalau kita yang serius-serius itu kan larinya ke sebelah ya. Mohon maaf, teman kita di sebelah kan, yang serius. Kalau di kami mencoba yang santai, yang durasinya pendek, tapi bisa ditonton oleh orang dan bisa dinikmati oleh audiens kita, oleh penonton kita atau viewers kita. Dan itu menjadi sebuah catatan bagi kami. Kita buatnya nggak usah panjang-panjang. Untuk apa kita buat panjang-panjang? Tapi kalau yang nonton nggak ada viewersnya, nggak ada yang nonton, nggak ada yang suka, nggak ada yang nge-like bahasanya kan. Tapi kita mencoba dengan muatan lokal, kita angkat muatan lokal dengan komedi, dan alhamdulillah sekarang berjalan tuh. Kita mencoba pelan-pelan dengan tertatih-tatih, dengan terbatas tadi itu kita mencoba semua anggota kami kita libatkan menjadi talent. Siapapun dia, pokoknya entah itu driver, entah itu kameramen, entah itu PD-nya, bahkan sekalipun kita jadikan sebagai talent untuk kita sama-sama yuk konten kita ini kita buat supaya bisa nanti yang misalkan hostnya atau yang komediannya ini punya masa kan kita tarikan ke dia supaya bisa up lagi gitu kan. Nah itu kurang lebih salah satu Pak Eko yang kita buat itu komedi namanya Takurihing. Takurihing itu cuma tersenyum sedikit, bahasa daerah tersenyum sedikit. Tapi kalau dengan tersenyum sedikit terus dia itu menjadi sebuah kebahagiaan bagi dia, itu berarti kita kan sudah bisa menghibur orang. Dan itu bisa menjadi sebuah, mungkin nanti mohon izin ini, kalau misalkan di daerah sini dengan muatan lokal yang cukup bagus, dengan
komedi-komedi bahasa Bugis ya, atau mungkin bahasa daerah yang lain yang ada di sini bisa diakomodir, Pak. Dan itu respon dari audiens kita, dari viewers kita lumayan. Oke. Dan memang di Makassar sendiri, di Sulsel utamanya, saya sering melihat sitkom yang ya dari Kalimantan, dari Sulbar, dari itu, karena kami di Sulsel memang belum menemukan formula atau ide-ide yang untuk menjadikan sitkom. Kami baru mencari, cuman itu aja yang membuat ya seperti itu. Jadi memang harusnya memang Media Baru ada sitkomnya ya, supaya itu. Memang kami memang banyak budaya-budaya yang harus kami angkat, tapi belum sampai ke situ lah. Nanti kita bisa kolaborasi, Pak? Boleh. Nanti dari Kaltim bisa didatangkan ke sini, atau dari sini kita ke sana gitu. Kita bikin gitu kan? Betul. Harusnya memang ada ya antara Kaltim dan Sulsel saling bersinergi. Nanti kita sinergikan itu ke depan. Bisa kalau gitu. Nah, dari yang lain sendiri termasuk pastikan KMB ada kendala. Sama dengan kami punya kendala awalnya kan, terkait yang seperti itu. Nah, ternyata Mas Sukran, saya melihat bahwa seorang driver jadi talent, mungkin cleaning service bisa jadi talent, berarti semua itu bisa diangkat untuk menjadi talent itu ya. Jadi ada potensi ya, semua begitu ya. Ada potensi. Kita makanya saya bilang tadi, kita mohon maaf dengan teman-teman kita yang di sebelah, kalau bisa kita harus agak bedakan. Jadi teman-teman kita yang tadinya nggak pernah tampil di TV, dia tampil di TV, pasti dia share tuh kan. Aku ada di TV, Mak, jadi talent. Nah, kita manfaatkan dia, kita gali potensi dia. Betul. Nah, tergantung directingnya ini mau dijadikan seperti apa atau mau dibuat seperti apa. Kalau yang lucu-lucuan kan gampang itu, Pak. Tinggal nanti kebetulan Mas Ervan yang punya itu sama Mas Gepin kemarin tuh, dia buat pokoknya semua dijadikan, sehingga nanti editingnya pun agak dibedakan dengan editing-editing yang lainnya. Nanti bisa nanti di intip-intip sedikit punya TPRI Kaltim itu. Kemarin juga ada teman-teman yang lain melihat, dari TPRI yang lain melihat punya kami juga, boleh di-share. Bilang nanti kalau misalkan mau diadopsi nggak apa-apa, kita biasa aja begitu kan. Memang karena saya lihat juga, saya pernah nonton satu kali, memang ya komedinya dapat, edukasinya dapat, ya jadi ada semuanya sudah lengkap lah. Betul. Nah, itu kalau penggarapannya sendiri gimana tuh sitkom gitu? Maksudnya berapa hari, harus berapa kamera atau gimana tuh? Dengan satu kamera mungkin waktunya panjang, tapi dengan 3 kamera mungkin waktunya pendek. Nah, itu kita bisa tinggal manajemen produksi kita kan. Kalau sudah manajemen produksi kan sudah hatam semua. Ya. Nah, tinggal bagaimana kita mau waktu yang panjang atau waktu yang pendek. Nah, talent-talentnya ini talent-talent yang kalau misalkan dia yang harus berulang-ulang, nggak mungkin kita dengan satu kamera kan. Jadi bisa dengan 3 kamera. Kami memang dengan meminimalisir anggaran, tapi minimal ada. Tapi ada perubahan memang yang cukup signifikan kalau menurut saya. Kalau kemarin awal-awalnya kebetulan talent kami itu bisa dengan kerjasama tampil di tempat kami dengan honor yang terbatas, tapi kita mencoba upkan lagi supaya ada reward lah buat mereka karena sudah cinta dengan kami kan, sehingga kami juga mempunyai, karena dia cinta, kita ada kasih sayang gitu kan. Ada cinta dan kasih sayang. Ini bisa jadi sebuah puisi nih, Pak. Oh iya, cinta dan kasih sayang. Bisa ya? Bisa saya buat, tapi malam-malam ya, Pak. Oh, malam-malam. Harus malam. Ingat di Bandung nih, Itu makanya di Braga ya. Braga ya. Oke. Mas Sukran, gimana tujuannya ke Makassar? Tentu ada yang diproduksi atau apa? Itu gimana tuh? Ya, kebetulan kami melihat daerah Makassar ini merupakan daerah pesisir dan yang budaya serta tradisinya sangat khas. Kami mencoba, tapi bukan lari ke budayanya ya. Kami malah mencoba untuk kulinernya, karena yang di daerah kami juga kan ada tuh kulinernya Makassar. Tapi yang aslinya seperti apa sih di sini? Iya. Kita mau mencoba melihat yang khas benar-benar dibuat, meskipun di sana juga asli kan. Iya. Kan nggak mungkin bukan orang Makassar yang buat kan. Pasti orang Makassar. Kan? Nah, kami mencoba di sini, kemudian juga keindahan alam pantai dan pegunungan kami mencoba expose itu, mengangkat itu. Kalau Pak Eko punya merekomen ke kami, mana saja kira-kira yang di Makassar ini yang bisa kita cover gitu? Banyak lah di Makassar ini, banyak yang bisa di cover untuk jadi istilahnya objek-objek wisatanya juga banyak yang bisa dijadikan konten ya. Iya.
Enaknya kalau wawancara dengan ketua sama ketua yang punya KMB ini gini, mau kapan saja rekaman langsung jadi langsung kan? jadi ya. Nggak perlu jadwal kan? Nggak perlu karena memang sistemnya KMB begitu. Sistemnya begitu kan? Iya, kami tidak seperti tetangga sebelah kan, yang perlu terjadwal ya hari ini tidak. Kalau kita media baru mungkin syukurnya di situ ya. Ya, alhamdulillah kita bisa bebas berekspresi, tapi dengan koridornya nggak melupakan RI-nya. Tetap ada pendidikannya, ada budayanya, kita kedepankan itu semua. Minimal edukasi bagi masyarakat, terutama yang lebih penting itu. Saya boleh nanya ke Pak Eko nih, gantian boleh, saya jadi, boleh. jadi narasumber, jadi host juga. Ya, boleh. Apa sih yang menarik di konten media baru Sulawesi Selatan ini? Nah, kalau konten media baru di Sulsel, pertama namanya aja sudah Joka-Joka. Joka-Joka itu jalan-jalan ya? Jalan-jalan. Kami mengapa mengambil Joka-Joka? Karena kami sering keluar mengeksplor hal-hal yang tidak didapat atau tidak di-cover oleh tetangga kita. Ya. Kan gitu. Ya. Jadi kami kadang-kadang jalan ke tempat-tempat yang memang agak ekstrim atau... Apa misalnya ekstrim tuh, Pak? Ekstrimnya itu di pegunungan atau yang orang belum pernah ke kebun kopi, kita ke kebun kopi. Ternyata di Sulsel itu ada kebun kopi yang luas gitu. Terus yang kedua, dari mana sih asal kopi Toraja? Kita datangin. Iya. Ternyata memang namanya aja mungkin Toraja, tapi kebunnya ada di kabupaten lain tetangganya Toraja gitu. Berapa lama itu di sana produksi? Kurang lebih kita itu cuma produksi 3 hari. 3 hari dengan lokasi sejauh itu? Lokasi sejauh luar biasa. 3 hari paling banter. Berapa anggota nih ke sana berangkat? Kami kebetulan ada tambahan personil ya, kontributor 4 jadi 8 lah. Iya. Tapi kita tidak mengeluh nih Pak ya, kita kan tidak mengeluh kan? Enggak mengeluh, kita meskipun dengan terbatas, tapi kita tetap berproduksi, menghasilkan sebuah karya ya. Karena kita tahu bahwa kita ada RI gitu. Ya. Artinya dalam artian mau cukup nggak cukup jalan aja, yang jelas ada karya. Cukup nggak cukup jalan, yang jelas ada karya. Luar biasa ini, kita bisa pakai ini anunya. Kembali kok malah saya jadi. Silakan kembalikan lagi kepada hostnya. Bagaimana nanti Mas Sukran pertama kali ke Makassar, semoga bisa betah di Makassar, enjoy di Makassar. Ya Makassar namanya juga kota metro, tentu banyak hal-hal yang dilihat, mau pagi, siang, malam itu udahlah lain-lain lah. Pokoknya kota ini selalu bergerak. Mungkin seperti itu, jadi saya harap Mas Sukran bisa menikmati lah apa yang ada di sini. Siap. Ini kebetulan sama teman-teman ini kan mau produksi di sini. Kalau misalkan bahasanya Makassar Pak, izin saya di Makassar nih, gimana? Tabe, saya lagi di Makassar. Tabe puang gitu gimana? Enggak, pakai puang, tabe aja. Tabe. Tabe, saya di Makassar. Gitu Pak ya? Iya. Aksennya udah cocok di orang Makassar? Sudah cocok. Sudah cocok. Oke, makasih banyak Mas Sukran atas obrolannya yang singkat ini dan dadakan. Dan mohon maaf kalau tanpa ada jadwal apapun. Memang selalu kalau ada kunjungan, kemarin KMB Gorontalo seperti ini juga. Kami siapkan studio, tiba-tiba kunjungan, datang ke studio langsung kita podcast. Gitu. Jadi ya itu tadi, semoga bisa kita KMB Kaltim dengan KMB Sulsel ada kolaborasi. Nanti konten, kita rencanakan. Ya, kita mainkan di situ. Oke. Makasih banyak. Saya juga berterima kasih sudah diundang jadi narasumber dadakan. Narasumber dadakan di podcastnya KMB TPD Sulawesi Selatan. Tabe, saya di Makassar. Sampai jumpa di podcast berikutnya. 3, 2, 1, oke.